Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 15 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab kebangkitan Kristus adalah pengharapan yang membawa sukacita bagi kami semua yang percaya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ferdinand Wentuk. Kepada Saudara Dinan, kami persilahkan. Terima kasih, Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi kita pada pagi hari ini, Rabu 15 Oktober 2025. Dengan judul, Dua Murid Beralih dari Keputusasaan Menuju Harapan. Ayat tema kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 24 ayat 13 dan 14 yang berbunyi, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Pada hari pertama minggu itu, setelah penyaliban Kristus, para murid memiliki segalanya untuk memenuhi hati mereka dengan sukacita. Namun, hari ini bukanlah hari sukacita bagi semua orang. Bagi sebagian orang, hari itu adalah hari ketidakpastian, kebingungan, dan kebimbangan. Para perempuan itu membawa kabar yang secara positif meneguhkan bahwa Kristus telah bangkit dari kematian, dan bahwa mereka sendiri telah melihat Yesus hidup di taman itu. Namun para murid tampak masih belum percaya. Harapan mereka telah mati bersama Kristus. Dan ketika berita kebangkitannya disampaikan kepada mereka, ternyata sangat berbeda
dari apa yang mereka duga, sehingga mereka tidak dapat mempercayainya. Dari para saksi mata, beberapa murid telah memperoleh kisah yang cukup lengkap tentang peristiwa hari Jumat itu. Yang lain menyaksikan sendiri peristiwa penyaliban itu. Pada sore hari pertama minggu itu, 2 murid yang gelisah dan tidak bahagia memutuskan untuk kembali ke rumah mereka di Emmaus, sebuah desa sekitar 7 mil dari Yerusalem. Mereka belum jauh dalam perjalanan ketika seorang asing datang menghampiri mereka. Namun, mereka begitu larut dalam kesedihan dan kekecewaan sehingga tidak memperhatikannya dengan seksama. Mereka melanjutkan percakapan mereka, mengungkapkan isi hati mereka. Yesus tahu bahwa hati mereka terikat erat dengannya dalam kasih, dan Ia rindu untuk memeluk mereka dan menghapus air mata mereka, serta menaruh sukacita dan kegembiraan di hati mereka. Namun, Ia harus terlebih dahulu memberi mereka pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Mereka menceritakan kekecewaan mereka terhadap guru mereka, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Dengan hati yang pedih karena kekecewaan dan bibir yang gemetar, mereka berkata, "Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Mengapa para murid tidak mengingat perkataan Kristus dan menyadari bahwa peristiwa-peristiwa akan terjadi seperti sebelumnya? Mengapa mereka tidak menyadari bahwa bagian terakhir dari pernyataannya akan digenapi sama nyatanya dengan bagian pertama? Pada hari ketiga, Ia akan bangkit kembali. Inilah bagian yang seharusnya mereka ingat. Para imam dan pemimpin tidak melupakan hal ini. Manuskrip 113 1897. Demikian renungan pagi kita pada pagi hari ini. Saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ferdinand. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Berikut kondisi 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Manuskrip 113 tahun 1897, paragraf 3 berkata, "Pada sore hari pertama minggu itu, 2 murid gelisah dan tidak bahagia memutuskan untuk kembali ke rumah mereka di Emmaus, sebuah desa sekitar 8 mil dari Yerusalem. Sedih, patah hati, dan putus asa, mereka melanjutkan perjalanan sore mereka, merenungkan adegan-adegan pengadilan dan penyaliban. Suara mereka dipenuhi tangisan pilu. Belum pernah mereka merasa begitu putus asa. Putus asa dan tak beriman, mereka berjalan di bawah bayang-bayang salib. Mereka dipenuhi firasat suram tentang masa depan. Kedua murid tersebut putus asa tanpa harapan, sampai-sampai saat Yesus menghampiri mereka dan berjalan bersama mereka, mereka tidak mengenal Yesus. Mereka begitu larut dalam kesedihan dan kekecewaan, sehingga mereka tidak perhatikan siapa yang berjalan dan berbicara bersama mereka. Dalam tulisan lainnya dikatakan,
Desire of Ages halaman 800 paragraf 1 berkata, namun mereka belum sepenuhnya menduga siapa rekan seperjalanan mereka. Mereka tidak menyangka bahwa yang mereka bicarakan adalah orang yang berjalan di samping mereka, karena Kristus menyebut dirinya seolah-olah ia adalah orang lain. Mereka tidak sadar bahwa Yesuslah yang berjalan bersama mereka dan berbicara dengan mereka. Bukan hanya karena mereka bersedih, tetapi karena Yesus juga berbicara seolah-olah dia adalah orang lain. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai Iliism. Iliism adalah tindakan merujuk kepada diri sendiri dalam kata ganti orang ketiga, gantinya kata ganti orang pertama. Jadi, gantinya menggunakan kata ganti orang pertama seperti saya dan aku. Yesus menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia atau orang itu untuk menyatakan dirinya. Mengapa ada Iliism tersebut? Iliism digunakan baik dalam berbicara ataupun dalam menulis untuk menyampaikan pembicaraan secara formal, gantinya informal, sebagai pengaturan emosi pembicaraan dan menyatakan kepercayaan diri. Dan Yesus seringkali menggunakan Iliism, yaitu menyatakan dirinya dalam bentuk kata ganti orang ketiga. Contoh, Yesus menyebut dirinya dengan sebutan anak manusia, gembala yang baik, dan lainnya. Inilah sebabnya kedua murid tersebut tidak mengenali Yesus, meskipun mereka berjalan dan berbicara dengan Yesus. Tidak hanya itu, renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 295 paragraf 4. Yesus tahu bahwa hati mereka terikat erat dengannya dalam kasih, dan ia rindu untuk memeluk mereka dan menghapus air mata mereka, serta menaruh sukacita dan kegembiraan di hati mereka. Namun, ia harus terlebih dahulu memberi mereka pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Itu sebabnya sepanjang perjalanan, Yesus berbicara seolah-olah dia orang lain, agar pelajaran yang Yesus berikan kepada mereka meresap dalam pikiran mereka. Mengapa demikian? Sebab para murid tidak ingat akan perkataan Yesus bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Oleh karenanya, Yesus berkata dalam Lukas 24 ayat 25 dan 26. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mengenai hal ini, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 113 tahun 1897 paragraf 7. Para murid, yaitu dua orang yang sedang berjalan ke Emmaus, bertanya-tanya apa yang bisa diketahui orang asing ini sehingga ia dapat menembus jiwa mereka dan berbicara dengan begitu sungguh-sungguh, lembut, simpati, dan penuh harapan. Untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan Kristus di Taman Getsemani, mereka mulai merasa penuh harapan. Seringkali mereka menatap orang asing tersebut dengan sungguh-sungguh dan berpikir bahwa perkataannya adalah perkataan yang akan diucapkan Kristus. Mereka dipenuhi dengan keheranan dan hati mereka mulai berdebar-debar dengan pengharapan, harapan, dan sukacita. Artinya, mereka mulai merasa bahwa jangan-jangan orang asing tersebut adalah Yesus. Sebab mereka kenal cara Yesus berbicara dan tahu apa yang Yesus bicarakan. Itu sebabnya dalam Lukas 24 ayat 32 dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Dari putus asa beralih menjadi penuh harapan. Karenanya begitu mereka tahu bahwa orang asing yang berjalan bersama mereka dan bahkan mampir di rumah mereka untuk makan adalah Yesus itu sendiri, mereka langsung kembali malam itu juga ke Yerusalem untuk menyampaikan kabar sukacita bahwa Juru Selamat sudah bangkit. Jarak antara Emmaus
ke Yerusalem adalah sekitar 7 mil sesuai Alkitab nyatakan, atau sekitar 11 kilometer. Dengan berjalan akan membutuhkan 2-3 jam, tergantung kondisi. Namun mereka tetap pergi. Bahkan mereka tidak rasa lapar lagi. Mereka tinggalkan makan malam, sebab mereka telah melihat harapan itu dan telah memiliki harapan dalam hati mereka. Bagaimana dengan kita? Science of the Times tanggal 1 Desember tahun 1898 paragraf 2 berkata, Kristus bertekad bahwa ketika dia naik dari bumi ini, dia akan memberikan hadiah kepada mereka yang percaya kepadanya dan mereka harus percaya kepadanya. Hadiah apa yang dapat dia berikan dengan cukup kaya untuk menandai dan memberkati kenaikannya ke tahta pengantara? Itu harus sepadan dengan kebesaran dan keagungannya. Dia, yaitu Yesus, bertekad untuk memberikan wakilnya, oknum ketiga dari kealahan. Oknum ketiga dari kealahan itu adalah wakilnya Yesus. Apakah wakilnya Yesus ini oknum yang lain yang bukan Yesus? Ingat, Yesus sering berbicara Iliism, yaitu menyatakan dirinya sendiri seperti orang lain. Karenanya Roh Nubuat bantu kita bahwa the third person of the Godhead itu, yang adalah wakilnya Yesus, adalah Yesus itu sendiri. Suratnya nomor 18, 1895, paragraf 12 berkata, Roh Kudus adalah Roh Kristus. Itu adalah wakilnya. Jelas bahwa wakilnya Kristus itu bukan oknum lain, bukan pribadi yang lain, tetapi rohnya Yesus itu sendiri, pribadinya Yesus itu sendiri. Jadi, wakilnya Yesus yang adalah rohnya Yesus itu sendiri disebut dengan istilah oknum ketiga dari kealahan, atau yang tepatnya adalah kata ganti orang ketiga dari kealahan. Sebab Yesus menyatakan tentang rohnya sendiri seolah-olah roh yang lain. Banyak orang yang tidak melihat ini. Mereka kira oknum lain yang berjalan bersama mereka, padahal Yesuslah yang berjalan bersama mereka. Dan jika saudara akhirnya percaya bahwa Yesuslah yang hadir bersama kita oleh kehadiran rohnya, maka kehidupan kita akan beralih dari putus asa kepada penuh harapan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa Yesuslah yang berjalan bersama kami, hadir menyertai kami sebagaimana janjinya, yaitu untuk menyertai kami sampai kesudahan. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, agar kami dapat melihat bahwa Kristuslah yang berjalan bersama kami, yang menyertai kami, yang tinggal dalam hati kami, sehingga kami yang hidup putus asa boleh beralih kepada hidup penuh pengharapan. Dan tidak hanya itu, hidup kami diubahkan menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.